maka perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudan seringkali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Masa atau tahap penerapan Pancasila antara lain yaitu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama dimulai pada tahun 1945 hingga tahun 1966 dan terbagi atas 3 periode kepemimpinan Insinyur Soekarno, yaitu periode 1945, 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Nah, periode 1945 sampai 1950. Adapun pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 19 September 1948 dan berada di bawah pimpinan Musso. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekamarji Marjian Kartosuwiryo yang mendirikan negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Nah, kemudian periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini juga terdapat beberapa pemberontakan yang pengancaman keberadaan Pancasila. Pemberontakan-pemberontakan tersebut yaitu yang pertama, Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan RMS adalah negara yang dibentuk oleh Dr. CRS Sumokil bersama rekan lainnya pada tanggal 25 April 1950. Yang berdiri sendiri lepas dari Republik Indonesia Sertifikat atau RIS maupun Negara Indonesia Timur atau NIT dan menetapkan Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Munculnya gerakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Yang dilatar belakangi kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang belum bisa menjalankan desentralisasi dan otonomi luas terhadap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Nah, kemudian periode 1956 sampai 1965. Pada periode ini, sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem presidensil di mana presiden memegang kekuasaan penuh dan mendominasi dalam roda pemerintahan. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung antara tahun 1945 sampai 1959 yang diwarnai banyaknya perdebatan dan perbedaan pendapat antara para pemimpin dan pendiri bangsa mengenal sistem ketatanegaraan. Dengan berlangsungnya demokrasi terpimpin, maka presiden saat itu memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi dan dapat dengan mudah menyingkirkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan politik dan pemerintahan. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila tidak menghendaki adanya sikap otoriter dan berjalannya sebuah pemerintahan. Kemudian masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden menggantikan Insinyur Soekarno. Pada era ini diterapkan konsep demokrasi Pancasila. Tujuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap bidang kehidupan di Indonesia. Kemudian dominasi presiden menjadikan presiden sebagai penguasa dan tidak ada institusi manapun yang bisa mencegahnya
untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, semakin banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Meskipun Presiden Soeharto berhasil menjadikan Indonesia berwasembada beras dan berhasil membangun perekonomian di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut. Yang kedua, berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai-nilai praktis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.